Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk dapat mengikuti perkuliahan daring ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi terakhir yang telah menyelamatkan kehidupan umat manusia, sekaligus sebagai uswatun hasanah rahmatan lil alamin. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 yaitu Sucianti, saya sendiri, Dini Ashara, Yusma, dan Abid Sakinaufal akan membahas materi mengenai paradigma filsafat administrasi pendidikan. Nah, sebelum kita lanjut pada pembahasan mengenai paradigma filsafat administrasi pendidikan, langkah baiknya kita sedikit refleksi pertemuan sebelumnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa filsafat dalam bahasa Yunani itu berasal dari dua suku kata, yaitu philos dan sophia, di mana philos di sini diartikan sebagai cinta, sedangkan sophia diartikan sebagai kebijaksanaan. Jadi, dapat dikatakan filsafat yaitu cinta kepada kebijaksanaan, di mana menjadi bijaksana itu berarti berusaha mendalami hakikat sesuatu. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa berfilsafat itu berarti berusaha mengetahui tentang sesuatu dengan sedalam-dalamnya, baik mengenal hakikatnya, fungsinya, ciri-cirinya, kegunaannya, masalah-masalahnya, serta pemecahan-pemecahan terhadap masalah-masalah tersebut. Selanjutnya, administrasi. Administrasi merupakan keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasari oleh rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pendidikan dikatakan sebagai proses bimbingan berkelanjutan. Jadi, dapat dipahami bahwa pendidikan adalah suatu proses belajar berkesinambungan untuk menjadikan hidup dan kehidupan ini semakin manusiawi. Nah, dengan demikian, filsafat administrasi pendidikan itu merupakan upaya yang mendalam untuk mengetahui hakikat dari proses kerjasama manusia dalam mencapai tujuan bersama di bidang pendidikan secara sistemik. Paradigma filsafat administrasi pendidikan. Paradigma dalam bahasa Inggris yaitu paradigm, yang berarti model atau pola, sedangkan di dalam ilmu pengetahuan paradigma dikenal sebagai model atau bentuk cara pandang terhadap sesuatu objek materi. Jadi, dengan kata lain, paradigma ini adalah suatu model dalam teori ilmu pengetahuan atau kerangka pikir. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Masalah pendidikan adalah meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, maka administrasi juga secara otomatis menjadi masalah yang memenuhi seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi, logis apabila seluruh hidup dan kehidupan manusia dipenuhi dengan masalah administrasi pendidikan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa administrasi pendidikan adalah suatu filosofi kehidupan manusia. Berdasarkan pemikiran itu, dalam kaitannya dengan persoalan membangun paradigma administrasi pendidikan, sudah barang tentu berhubungan dengan filsafat hidup manusia. Padahal, filsafat itu sendiri adalah persoalan manusia dalam hidup dan kehidupannya. Jadi, membangun paradigma administrasi pendidikan adalah persoalan filsafat, karena filsafat adalah suatu bidang keilmuan yang menyelidiki tentang hakikat objek penyelidikan. Maka, hakikat administrasi pendidikan inilah sebenarnya paradigma filsafat administrasi pendidikan itu sendiri. Secara filosofis keilmuan, administrasi dan pendidikan adalah dua bidang studi yang serumpun. Keduanya terikat oleh satu objek materi, yaitu manusia dalam taraf kehidupan sosial kemasyarakatan. Jadi, administrasi masuk ke dalam bidang studi ilmu pengetahuan sosial. Objek studi atau sasaran penyelidikan menekankan pada sistem pemberdayaan setiap perbedaan potensi individu secara padu dalam bentuk interaksi saling melayani, sehingga terbentuk satu kekuatan bersama yang bermanfaat bagi pencapaian tujuan.
Agar supaya bisa padu, maka setiap pihak secara benar dan tepat harus diposisikan dan difungsikan sesuai dengan kapasitas, kualitas, dan kuantitas kompetensinya. Sesuai dengan prinsip dasar pemberdayaan, the right man on the right place. Pemberdayaan secara administratif itu sebenarnya menyangkut persoalan pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, terkait pemberdayaan administrasi, mutlak diperlukan kualitas keterdidikan semua pihak. Kualitas keterdidikan dimaksud adalah arti kepribadian jujur dan memiliki kompetensi dalam bidang-bidang tertentu. Tanpa kapasitas keterdidikan seperti itu, tujuan administrasi tidak mungkin dapat tercapai dan sekaligus tidak mungkin tujuan pendidikan dapat dicapai pula. Selanjutnya, bentuk paradigma administrasi pendidikan dapat digambarkan menurut dinamika sosial yang cenderung bersifat teknologis perindustrian. Jika perkembangan iptek dan perindustrian dianalogikan sebagai sebuah pohon, maka filsafat adalah akar-akarnya, ilmu pengetahuan sebagai batang dan cabang-cabangnya, teknologi sebagai ranting-ranting dan dedaunannya, dan perindustrian berfungsi sebagai penghasil buah-buahannya. Hal itu berarti bahwa bagi keseluruhan sistem kehidupan sebuah pohon, filsafat bertugas menyaring sari-sari makanan bergizi atau nutritius yang bermanfaat bagi pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas pembuahannya. Sebagaimana akar memiliki kekuatan daya tembus ke dalam lapisan bumi, maka filsafat juga berfungsi sebagai daya eksplorasi kreatif dalam menemukan hakikat atau intisari suatu persoalan. Oleh karena itu, filsafat berfungsi menentukan bentuk dan kualitas perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perindustrian. Atas kendali filsafat, ilmu pengetahuan dan teknologi didorong ke arah perindustrian yang bertanggung jawab atau etik terhadap kelangsungan hidup dan kehidupan yang makin berkualitas di masa depan. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya. Daya kritik dan kreativitas filsafat telah tampak jelas pada arti etimologis filsafat, yaitu cinta kebijaksanaan. Cinta memiliki daya dorong saling menyatu antara dua pihak, sedangkan kebijaksanaan adalah gambaran tentang suatu pengetahuan yang mendalam sebagai hasil dari suatu kerangka berpikir. Oleh karena itu, filsafat adalah kebijaksanaan yang di dalam konteks berbentuk perilaku adil. Terkait dengan daya berpikir kritis dan kreatifnya di dalam memecahkan masalah, sekecil dan sederhana apapun, filsafat selalu melakukan pendekatan melalui 4 pertanyaan ilmiah. Jika diterapkan pada masalah administrasi pendidikan, maka berdasarkan pada jawaban atas 4 pertanyaan ilmiah tersebut, paradigma filsafat administrasi pendidikan dapat dibangun. Yang pertama, pertanyaan pertama, apakah administrasi pendidikan itu? Pertanyaan ini cenderung bersifat eksploratif terhadap pemahaman tentang hakikat administrasi pendidikan. Secara filosofis, setiap hal tersusun atas 3 unsur hakikat, yaitu hakikat abstrak, hakikat potensi, dan hakikat konkret. Adapun pertanyaan kedua, mengapa administrasi menjadi kebutuhan mendasar di dalam setiap kegiatan pendidikan? Pertanyaan ini bersifat deskriptif, kausalistis, cenderung menuntut
kejelasan tentang sebab mustahab diperlukannya administrasi di dalam melaksanakan program-program perencanaan kegiatan pendidikan. Di dalam aspek ini terkandung nilai universal yang mewarnai hakikat keberadaan pendidikan. Selanjutnya, bagaimana keberadaan administrasi pendidikan? Sesuai hakikat potensinya, lembaga pendidikan sekolah adalah suatu bentuk yang tepat bagi posisi dan fungsionalisasi administrasi pendidikan. Mengapa? Karena di sekolah, pendidikan dalam bentuk pembelajaran dikelola menurut perencanaan yang dijabarkan ke dalam berbagai program pelaksanaan secara terorganisir, terkoordinasi, dan terkontrol efektif menuju pencapaian tujuan. Model pembelajaran demikian dinilai mendukung terwujudnya tujuan pendidikan, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan tingkat lokal, nasional, bahkan tingkat global. Oleh karena itu, lembaga pendidikan sekolah layak berperan sebagai inovator kehidupan. Selanjutnya, untuk apakah keberadaan administrasi pendidikan? Administrasi pendidikan berfungsi sebagai landasan dasar sistem manajemen pembelajaran di sekolah. Kemudian, hasil apa yang dapat dicapai dari manajemen pembelajaran? Itulah persoalan administrasi pendidikan. Dengan perkataan lain, apa tanggung jawab administrasi pendidikan terhadap pembelajaran? Oleh karena tanggung jawab adalah persoalan etika, maka dari pertanyaan ini kemudian terbentuk suatu paradigma yang di dalam filsafat disebut sebagai aspek etika. Di dalam filsafat, etika adalah persoalan perilaku untuk menekankan pada tanggung jawab moral. Jadi pertanyaan untuk apa administrasi pendidikan adalah jelas persoalan tanggung jawab manajerial pencapaian tujuan pendidikan. Selanjutnya, dari 4 pertanyaan ilmiah tersebut dapat ditarik suatu simpulan bahwa struktur paradigma filsafat administrasi pendidikan mencakup 3 komponen, yaitu yang pertama, ontologis substansial dengan penekanan persoalan pada nilai universal administrasi pendidikan terkait pengelolaan pendidikan pada umumnya. Yang kedua, epistemologis eksistensial dengan penekanan pada nilai-nilai khusus administrasi pendidikan terkait efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan sekolah. Yang ketiga, etis fungsional dengan penekanan pada tanggung jawab pengelolaan pembelajaran efektif di lembaga pendidikan sekolah. Baik, dengan ini berakhir pula persentase dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.